Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cendiawati Putar-Putar dengan NIM 2403010103. Saya dari kelas Q1 yang terhormat kepada Ibu Legi. Saya akan menjelaskan materi mengenai analisis wacana. Mari kita bahas pengertian analisis wacana. Analisis wacana bukan hanya membahas tentang kebahasaan, tetapi membahas sisi-sisi di luar dari kebahasaan, seperti dalam politik, dalam budaya, dalam sosial. Bagaimana bahasa itu bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai pedoman atau terjadinya hubungan kerjasama. Selanjutnya, sejarah analisis wacana. Analisis wacana pertama kali ditemukan oleh Zelig Harris pada tahun 1952. Zelig Harris menganalisis bahasa lebih dari sekedar kajian teks. Jadi Zelig Harris ini melihat bahasa itu bukan hanya sekedar teks saja, tetapi luas cakupannya. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis analisis wacana. Jenis-jenis analisis wacana terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berdasarkan saluran komunikasi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wacana tertulis. Wacana tertulis adalah wacana yang berupa rangkaian kalimat atau susunan kalimat yang menggunakan ragam bahasa tulis. Contoh pada buku, bahasa yang ditulis, lalu pada berita yang ditulis, Anda dapat membacanya, seperti pada koran. Lalu yang kedua, wacana lisan. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan, seperti teman saya menceritakan kebahagiaannya kepada saya. Selanjutnya, analisis wacana berdasarkan peserta komunikasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wacana monolog. Monolog itu artinya satu orang. Jadi wacana monolog artinya komunikasi searah atau sejalur. Wacana monolog ini tidak melibatkan pembicara atau percakapan antara 2 orang, tetapi melibatkan satu orang pembicara yang lainnya mendengarkan. Selanjutnya yang kedua ada wacana dialog. Wacana dialog diartikan sebagai wacana timbal balik atau diartikan sebagai komunikasi secara timbal balik. Misalnya, ketika saya berpresentasi, teman-teman saya mendengarkan, dan ketika teman saya berpresentasi, saya mendengarkan. Jadi, hubungannya timbal balik. Selanjutnya ada wacana polilog. Wacana polilog adalah wacana yang melibatkan lebih dari 2 orang pembicara. Misalnya, si A berpresentasi atau si A berbicara, yang lain mendengarkan. Si B berbicara, yang lain mendengarkan. Si C berbicara, yang lain mendengarkan. Dan si D berbicara, yang lain mendengarkan. Dialog dan polilog itu harus memenuhi unsur-unsur pokok pembicaraan dan penerima. Jadi, di dialog dan polilog ini harus ada penerima dan juga harus ada pembicara. Pembicara itu mendengarkan, sedangkan pembicaraan itu penerima. Kemudian harus ada topik yang dibicarakan. Jadi topik apa yang mau dibicarakan, dan harus ada ahli tutur. Jadi ahli tutur ini bagaimana pembicara ini boleh bergantian. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, jenis analisis wacana berdasarkan bentuk penyajian wacana, terbagi menjadi 6. Pertama, wacana deskriptif, artinya suatu wacana yang menggambarkan atau menceritakan sesuatu. Misal, menggambarkan tentang keindahan alam atau menceritakan kecantikan atau kegantengan seorang. Lalu yang kedua ada wacana naratif, cerita yang terjadi pada suatu tokoh atau seorang tokoh. Biasanya tokoh ini termasuk hewan, manusia, tumbuhan, maupun benda-benda. Lalu yang ketiga ada wacana
eksplikatif. Wacana eksplikatif, wacana yang berisi penjelasan agar pembaca memahami sesuatu. Misalnya, bagaimana proses terbentuknya air hujan. Analisis instruktif. Nah, analisis wacana instruktif ini adalah wacana yang memberikan petunjuk, pedoman, maupun aturan. Jadi, analisis ini memberikan contohnya petunjuk anjuran cara minum obat yang benar, berapa kali sehari. Lalu ada petunjuk aturan bermain teka-teki atau juga pedoman untuk masa depan. Ada wacana argumentatif. Wacana argumentatif adalah wacana yang dipakai untuk mempengaruhi orang lain, mengubah pendapat orang lain. Contohnya ketika moderator memberikan kesempatan untuk teman-teman menambah pendapat atau sanggahannya terhadap topik yang sedang dibahas. Nah, gitu. Selanjutnya ada wacana formatif. Wacana informatif adalah wacana yang langsung memberikan informasi yang berguna atau penting. Misalnya ketika teman-teman sedang sakit, teman-teman memerlukan obat, jadi teman-teman pergi ke dokter. Nah, jadi sebelum ke dokter teman-teman harus tahu jam berapa praktek buka, jam praktek dokter ini buka. Lalu ketika teman-teman pulang ke kampung halaman, teman-teman memesan tiket pesawat, lalu teman-teman memastikan agar tidak terlambat jam berapa keberangkatan pesawat. Kemudian ragam teori analisis menurut Van Dijk mencakup 3 aspek. Yang pertama teks, yang kedua kognisi sosial, yang ketiga ada konteks sosial. Pada teks, menganalisis struktur teks dan strategi wacana untuk memperkuat tema. Lalu yang kedua ada kognisi sosial, memahami penggunaan teks baru yang dihubungkan dengan kognisi individu seperti wartawan. Lalu yang ketiga ada konteks sosial, mencari tahu bagaimana analisis wacana bisa dikembangkan dalam masyarakat. Sekian tugas project video dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih dan bye-bye.